Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Maulida Turoma dari Prodi S1 PGSD semester 2, Universitas Bakti Indonesia. NIM 2186206000106. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas bimbingan konseling dosen pengampu Bapak Harun Ar-Rasyid MPD. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa sih pengertian bimbingan konseling? Jadi, bimbingan konseling itu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseling serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada, sehingga individu atau kelompok individu itu dapat memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri, serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidup. Untuk yang kedua, pertanyaannya, kenapa dalam bimbingan konseling digunakan istilah optimal dan apa sih perbedaan dari istilah maksimal? Jadi, mengapa bimbingan konseling itu digunakan istilah optimal? Karena istilah optimal itu merupakan suatu kondisi yang tertinggi yang dimana mungkin untuk dilakukan seseorang atau sesuatu tanpa merusak unsur yang ada pada tempatnya. Kata optimal dipakai tanpa harus sampai mencapai batas akhir, melainkan batas akhir yang tertinggi atau terbaik. Beda dari istilah maksimal. Apa sih istilah maksimal itu? Jadi istilah maksimal itu merupakan suatu kondisi tertinggi yang dimana sampai batas akhir yang bisa dicapai oleh seseorang atau sesuatu tanpa mempertimbangkan kerusakan yang mungkin akan terjadi padanya. Perbedaannya mengenai kata optimal dan maksimal sebenarnya hanya ialah kata maksimal berkaitan dengan hasil dan batas akhir, sedangkan optimal berkaitan dengan usaha yang terbaik bukan berdasarkan batas akhir. Untuk yang ketiga, bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan layanan bimbingan konseling dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional? Secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sangat dekat antara bimbingan konseling dengan pendidikan, lebih khusus lagi antara bimbingan dan pendidikan. Hal ini disebabkan bahwa bimbingan lebih banyak berbicara masalah pencegahan atau preventif, informasi dan orientasi, walaupun ada bicara mengenai penyelesaian masalah problem solving. Namun dalam skala yang terbatas, demikian juga terlihat pada pendidikan, di mana pendidikan sangat banyak memberikan informasi, orientasi, bimbingan, dan tuntutan kepada klien agar mereka lebih terarah, terfokus, dan berbuat sebagaimana yang diharapkan. Untuk yang nomor 4, jelaskan asumsi dari pemikiran pendekatan perkembangan dalam pelaksanakan bimbingan di SD. Asumsi pendekatan BK perkembangan ini bahwa potensi peserta didik atau siswa adalah aset yang berharga bagi kemanusiaan. Dorongan dari dalam ini memerlukan kesepakatan dengan kekuatan dalam lingkungan. Pengembangan kemanusiaan merupakan interaksi individual di mana ia berpijak dengan peraturan, perundangan, dan nilai-nilai yang saling melengkapi. Menurut Blosser 1974, asumsi dasar bimbingan perkembangan adalah perkembangan individu akan berlangsung dalam interaksi yang sehat antara individu dengan lingkungannya. Demikianlah jawaban-jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tata tutur kata saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.